Ada satu orang itu ngomong, pokoknya 40 hari dari kedatangan saya paling lama, Mas Ruben akan tahu and the bla 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 bla. Bla 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 bla. Karena semua orang nih yang pada ngomong nih, semua pada ngomongnya, dia cuman mau nyawa lo ikut dia. Lu pernah tahu kayak istilah Ghostbuster gak? Ini pembunuh hantu ya? Itu pernah gue datangin Ke sini? ke sini. Oke, berarti kan dalam pikiran lo masih hantu nih? Iya. Oh, ini ada hantu, ada hantu. Terus lo manggil orang yang bisa ngusir hantu? Iya. Apa yang terjadi? Iya, dia bilang, ini mah tukar guling. Tukar gue? Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dia sudah membangun kerajaannya di sini dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Mungkin gue pun nggak pernah sharing hal ini di YouTube gue. Ini gue cerita sedetailnya sama lo. Oke. Yang gue keep yang video-video yang lo semua pada lihat tadi. Oke. Ya, jadi gue datengin lagi. Salah satu pemuka agama. Oke. Jawabannya sama. Bahwa dia akan berhenti kalau nyawa lo udah nggak ada. Iya. Jadi harus Rubennya yang diobati. Apa yang mau diobati? Dia mandi, seperti biasa dia mandi, ritual. Kuncennya pun gak ganti-ganti, itu juga. Sampai kenal gitu, kitanya sampai, oh Mbak Fitri ya gitu. Iya, udah aku nunggu di mobil. Kalau dia udah selesai mandi, aku bawain kimono. Kira-kira hampir setengah perjalanan, saya melihat wanita pakai baju putih, rambutnya panjang, cantik, menggunakan aksesoris China gitu ya. Dengan ular segede-gedenya. Ular sepantaran wanita itu. Tingginya sama. Dan di atasnya mahkota. Sama. Guys, kalian sudah lihat jejak backpacker nggak di YT? Kayak kenal gitu ya ceritanya itu ya kan? Suaminya dijadikan tumbal, ada fotonya ya, fotonya di gunung itu. Terus ada juga fotonya di ruangan khusus gitu. Dan plot twistnya ya, yang pengusaha itu juga ada katanya fotonya juga. Yang paling membagongkan itu ya, semua katanya kan tukang kerja, baby sister, supir katanya, tahu-tahu minta izin pulang terus sakit, terus meninggoy gitu. Saya lihat kayak mirip-mirip kayak kisahnya siapa gitu ya, kayak sangat dekat gitu ya, yang terjadi di kota-kota besar ini ya. Kira-kira siapa ya guys ya? Terus katanya itu semakin banyak semakin banyak tumbal gitu kan, semakin banyak dia keguguran gitu, hartanya, uang yang dia dapatkan semakin banyak gitu, terus kaya raya gitu ya. Lupa aku hilangnya. Yang tahu seluk-beluk itu kan cuman saya. Cuman saya yang tahu, kayak dia ke Gunung Kawi rutin tiap bulan, apalagi kayak ada, maaf ya, kayak satu suro, dia pasti kesana. Pasti mau ada kerjaan, dia lebih rela mengcancel kerjaan daripada dia tidak kesana. Alasannya sakit lah, keperluan apalah, padahal dia pergi ke sana. Sampai dia rela pesen tiket bilangnya mau berobat gitu ke luar negeri gitu, padahal nggak ke sana, nggak ke luar negeri, ke Gunung Kawi. Dia mandi, seperti biasa dia mandi, ritual. Kuncennya pun gak ganti-ganti, itu juga. Sampai kenal gitu, kitanya sampai, oh Mbak Fitri ya gitu. Iya, udah aku nunggu di mobil. Kalau dia udah selesai mandi, aku bawain kimono. Pesugihan yang dilakukan sekarang jarang lagi didaur ulang atau jarang dipertajam. Bawa dupa lu, bawa sesajen lu, bawa kepala-kepala bebong-bebongnya itu segera lakukan lagi biar lu tidak jatuh-jatuh banget ya. Oh ya, jangan lupa CEO juga udah kena tuh. Bagus, pesugihan. Ya Allah, sampai segitunya loh, sampai segitunya nurut ke dia, sampai segitunya jeger. Dan sekarang karena kamu nggak melakukan retouch, nggak melakukan pengulangan, marah lah itu di sana sekarang kan. Ayo cepat buruan, ntar gue jagain nih Gunung Kawi. Dia di warming terus, kalau belum dapet tumbal, antara mereka tuh sakit. Entah istrinya entah suaminya sakit terus, ganti-gantian aja kayak gitu. Akhirnya memilih untuk pisah gitu. Udah pisah. Dan kebetulan kan ibu juga ada laki-laki lain. Nah itu lagi tahu juga berarti. Tahu. Makanya ya udahlah sekalian pisah aja gitu. Iya. Tahu. Bahkan sampai sekarang masih jalan. Tapi kalau suaminya nggak melakukan itu lagi kan setelah pisah. Enggak. Berarti yang masih berjalan tuh istrinya aja. Jadi kalau bapak yang aku lihat udah berubah lebih baik sih. Ya sebenarnya sih dari awal juga dia baik. Ya kan, dari awal dia baik. Sama kita juga nggak pernah ngebeda-bedain, nggak pernah marah, nggak pernah apa.
Kalau istrinya iya, di TV sama kehidupan aslinya beda. 180 derajat, beda. Perempuan ini kalau nggak ada Ruben Onsu, cuman gembel dia nih. Semua terjadi perubahan dalam diri dia, rumah yang dia tempati, rumah yang dia jadikan tempat live untuk dia usaha, semua itu punya Ruben Onsu kan kawan. Tapi sombongnya sekarang lagaknya, aduh. Padahal kalau nggak ada Ruben Onsu, cuman gembel ya dia nih. Misi untuk menjadi janda kaya yang muda, yang tajir, yang terkenal, hapus dan pupus sudah. Dengan kesadaran yang tinggi, akhirnya mantan husband pun berpisah. Kalau tidak berpisah, tercapai tujuannya. Janda kaya raya, kawin dengan pengusaha CEO. Semuanya nggak ada yang sempurna sayangnya, semua nggak ada yang sempurna. Jadi apapun yang lu lakukan, kalau itu demi kaya, demi harta, demi rakus, demi tamak, pasti tidak ada yang sempurna. Awal-awalnya sih boleh-boleh aja, tapi ujung-ujungnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bosku kan udah punya suami kan, udah punya anak kan. Tapi dia masih nyimpen foto laki-laki pengusaha. Si siapa? Bosku yang cewek. Oke. Di sajian itu ada foto laki-laki, tapi bukan suaminya ya. Bukan suaminya. Nah, desas-desus bilang hubungannya renggang itu kan aku belum tahu, karena kan belum tinggal bareng lagi tuh. Setelah ikut kerja lagi, tinggal bareng lagi ya, kita baru tahu tuh kondisi rumah tangga bosku seperti apa. Bos lakinya udah jarang pulang, sering cekcok, renggang lah gitu, karena bos cewekku ini, si artis ini punya hubungan khusus sama pengusaha. Ganteng kalau dibanding sama suaminya, ganteng ini. Oke. Iya, dan beberapa kali pernah ketemu Siapa ini? si cewek ini, si artis ini sama selingkuhan. Oke. Ya pernah ketemu, dan itu saya nanya kan, ibu ngapain sih nyimpen foto itu? Biasalah, buat penyegaran mata aja. Sekarang bingung mau cari apa lagi, ya udah buat happy aja katanya. Bapak kan sibuk, jarang di rumah gitu alasannya. Oh ya, sebagai orang kerja kan kita ya udah cukup tahu udah gitu kan. Itu ada foto laki-laki itu di sajen di Gunung Kawi, ada di ruang khusus itu ada. Di ruang khusus itu ada foto si pengusaha ini nih. Jalanlah mereka sampai renggang, sampai maaf mereka bercerai. Bosku bercerai nih. Sama suaminya ini? Iya. Oke, di sini Dokci agak sedikit ingin membahas tentang dunia spiritual dan dunia mistis ya, yang terlepaskan bagaimana pendapatnya percaya apa tidak akan sebuah realita ini dari Miss 200 juta yang memiliki pacar CEO yang serabutan memiliki lebih dari 2000 perusahaan di kota Saranjana dan seisi alam semesta ini, di mana adiknya adalah ikan pesut, penguin terala trilili, yang bernarasumber dari Dokcin melihat ada satu podcast yang dimana narasumbernya adalah dia adalah seseorang yang pernah atau masih mungkin menjadi orang kepercayaan untuk menutupi kisah aksi pelancaran pesugihan yang masih rutin, bahkan setelah Samai RO sudah cermai masih dilakukan, malah semakin menggila katanya. Diduga rutinitas mereka demi untuk mempertahankan kekayaan mereka atau menambahkan lebih dari sebelumnya dengan mereka melakukan pesugihan ke gunung tersebut, Gunung Kawi ya, seperti itu. Agak mencurigakan sih, dan ini adalah sebuah kegiatan yang sudah dilakukan waktu dari mereka masih menikah katanya. Bahkan si mantan istri ini juga melakukannya malah semakin out of control ya. Yang bikin aku semakin tercengang, apakah benar ini terjadi? Gila aja lu mengorbankan orang-orang yang ada di sekitar, pekerja-pekerja lu gitu, orang-orang yang datang dan lu gaji dan dia mengharapkan kerja untuk kehidupan keluarganya, lu melancarkan aksi jalan singkat mendapatkan harta seperti begitu. Ada juga sih sebenarnya supir-supirnya juga yang bukan karena masalah pesugihan ya, tapi juga ada karena tidak betah, semata-mata tidak betah karena si bosnya ini ya, aku juga nggak tahu bisa memvalidasi ini memang si S atau siapa, memiliki kepribadian yang bikin tidak nyaman pekerjanya. Jadi banyak sekali sering supir ini, driver ini gonta-ganti, ART juga, tukang-tukang juga. Viralnya podcast di kanal YouTube Jejak Backpacker menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam podcast tersebut, seorang narasumber bernama Fitri yang enggan mengungkap identitas lengkapnya mengaku pernah bekerja sebagai asisten seorang artis wanita terkenal.
Ia menceritakan pengalaman terkait kebiasaan spiritual sang artis yang disebut beberapa kali melakukan kunjungan ke Gunung Kawi dengan tujuan tertentu. Cerita tersebut langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan netizen. Banyak warganet menilai kisah yang disampaikan Fitri memiliki kemiripan dengan isu yang belakangan ramai diperbincangkan mengenai seorang artis berinisial SW yang pernah dikaitkan dengan aktivitas serupa di Gunung Kawi. Tak sedikit pula yang menghubungkan cerita tersebut dengan pengakuan Ruben Onsu yang pernah mengungkap dirinya kerap merasa diganggu oleh hal-hal gaib. Meski demikian, hingga saat ini berbagai dugaan yang beredar di media sosial tersebut masih sebatas spekulasi publik. Kuncinya aku tidak boleh balik lagi ke rumah dia. Boleh kerja di Jakarta lagi, tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Karena kalau aku sudah masuk lagi ke rumah dia, nggak bisa pulang lagi. Karena kasarnya tuh dia udah bidik panah, tapi belum kena ke aku gitu loh. Paham. Iya, dia udah bidik nih, tapi dia belum kena gitu, masih ke kanan ke kiri belum kena pas. Kalau misalkan sampai balik lagi, Kalau aku balik lagi, aku udah nggak selesai, kekunci ya. kekunci. Dan Pak Ustadz bilang, kamu itu masih panjang umur, kamu bisa keluar malam itu. Kalau malam itu aku nggak pulang, selesai udah. Nunggu 2 hari 3 hari selesai udah. Makanya cari cara nih apa gitu yang bikin bosku tuh percaya aku harus pulang, mendesak gitu. Terus biar dia percaya, baju-baju aku nggak bawa semua. Aku cuma bawa beberapa lembar lah gitu, maksudnya kayak, Bu, baju aku tinggal di sini ya, paling kan nanti setelah ibuku sehat aku balik lagi. Aku alasannya gitu. Aku ngeyakinin, bener-bener ngeyakinin, aku pasang muka sedih. Padahal bukan sedih, aku takut ngeliat muka dia. Nggak nyangka kayak ternyata korbannya setelah ini aku gitu. Pas aku minta izin juga, kok mendadak banget sih katanya. Kayak marah gitu kan. Kok mendadak banget? Emang gak bisa digantiin sama saudaramu berobat? Gitu. Saya alasannya kan anaknya saya doang nih Bu gitu kan. Kakak saya kan laki-laki nih, sudah berkeluarga. Kayaknya susah untuk bolak-balik karena kan dia udah punya keluarga gitu. Akhirnya saya diizinin pulang malam itu. Saya mau dianterin sama drivernya aja sampai ke travelnya. Nggak mau. Enggak Bu, nggak usah repot, saya naik ojek aja. Saking saya takut di jalannya, takutnya gimana gitu. Pokoknya bibiku bilang harus keluar malam itu. Jam 11 malam aku ke travel. Terus setelah Pak Ustadz bilang kayak gitu? Pak Ustadz bilang gitu, ya udah kamu beruntung malam ini bisa, malam itu ya maaf malam itu bisa keluar. Kalau sampai nunggu besok udah selesai. Kamu nih udah keluar nih, kasarnya dari sarang itu ya, dari sarang itu. Usahakan kamu tidak usah balik lagi. Apapun alasannya, apapun rayuan dia, nggak usah balik lagi. Langsung saya ganti nomor telepon, semua saya ganti, sosial media saya matiin, saya hapus semua. Karena kan namanya kita kerja ya, dia tahu sosial media kita, nomor telepon semua saya ganti. Bener-bener putus. Jadi saya mantau dia lewat TV aja. Berarti terakhir kerja di tahun 2023. Dan si laki-laki yang mengaku CEO itu akan ninggali dia karena uang yang udah diambil itu udah berhasil gitu. Jadi akhirnya si perempuan itu menyesal. Ya walaupun penyelesaian itu lambat ntar. Kalian lihat aja ntar. Kalian tonton aja lah dramanya itu pakai selesai. Kalau aku sih udah aku tonton dramanya. Keberadaan Sarwendah dan Gio belakangan menjadi sorotan setelah keduanya jarang terlihat di hadapan publik di tengah derasnya hujatan netizen di media sosial. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi dari warganet. Sebagian pihak menduga keduanya tengah menghadapi tekanan akibat munculnya seruan boikot terhadap berbagai produk dan kerjasama iklan yang melibatkan mereka. Di sisi lain, ada pula netizen yang beranggapan bahwa Sarwendah dan Gio sengaja mengurangi aktivitas publik untuk melakukan introspeksi serta berupaya memulihkan citra mereka di mata masyarakat. Menurut pandangan tersebut, langkah menjauh sementara dari sorotan publik dinilai sebagai cara untuk meredam polemik yang berkembang dan memberi waktu agar situasi kembali kondusif. Namun hingga kini, berbagai pendapat yang beredar tersebut masih berupa spekulasi publik dan belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi alasan dibalik berkurangnya aktivitas keduanya di ruang publik.